Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai dari puncak konflik. Boruto sudah sampai pada titik yang menentukan. Kejutan terus bermunculan dan semakin jelas terlihat tanpa ada yang disembunyikan. Dari dalam penjara bawah tanah di bawah monumen Otsutsuki, monumen yang bertanda seperti tanduk para Otsutsuki, muncul kembali dua sosok Otsutsuki yang sebelumnya terkunci. Pada saat itu, para biju terikat dengan rantai yang sangat kuat. Mereka disiksa dan rantai menekan seluruh tubuh mereka. Yang paling parah kondisinya adalah Kurama. Hampir sebagian ekornya rusak karena perlakuan Otsutsuki itu. Otsutsuki tersebut tahu banyak hal tentang hubungan Kurama dengan manusia, sehingga ia menyerang Kurama dengan lebih keras. Walau leher mereka terikat, masing-masing biju tetap mengeluarkan energi besar dari mulutnya. Energi itu berbentuk seperti biju dama yang sangat besar. Mereka bersiap menyerang dua Otsutsuki itu. Otsutsuki yang paling akhir berbicara dengan nada dingin, "Kalian memang masih mampu melakukan ini meskipun aku sudah mengekang sebagian besar cakra dan kemampuan kalian. Aku lihat kalian masih bisa mengeluarkan bentuk seperti ini." Hachibi mendengar dan membalas dengan suara penuh kebencian, "Dasar Otsutsuki yang busuk, kami tidak akan tunduk pada perintahmu. Pergilah kembali ke tempat yang pantas untukmu, tinggalkan kami sendirian." Setelah Hachibi bicara panjang begitu, kesembilan biju melepaskan energi mereka secara bersamaan. Ledakan besar terjadi. Sayangnya, ledakan itu juga melukai para biju sendiri. Gumpalan asap besar menutupi pandangan. Namun ketika asap menipis, kedua Otsutsuki itu sudah berdiri tepat di atas kepala Shukaku dan Kurama. Para biju kaget karena ledakan mereka tidak memberi efek pada dua Otsutsuki itu, bahkan area sekitar tetap utuh seperti semula. Otsutsuki lalu berkata, "Jangan kaget. Jika kalian merasa kecewa karena serangan itu tidak mempan, aku akan perlihatkan sesuatu yang mungkin membuat kalian lebih terguncang. Kenapa kalian peduli pada umat manusia?" Setelah itu, ia memunculkan mayat-mayat Jinchuriki yang dulu pernah ada, lengkap semuanya tanpa satupun yang tertinggal. Bahkan jasad Naruto yang dulu bersama Sasuke muncul di sana. Di sampingnya terlihat tubuh yang tampak seperti Killer Bee, dan di ujung lain tampak jasad-jasad lain. Melihat itu, para biju sangat terkejut. Kurama bahkan berseru, "Apa itu Naruto? Kenapa tubuhnya bisa ada di sini? Bukankah Boruto sudah menjamin keamanan tubuhnya? Dasar Otsutsuki rendah, kebiasaanmu mengumpulkan mayat benar-benar menjijikan." Otsutsuki yang mendengar celaan itu mengeluarkan cambuk dari pundaknya dan menampar wajah Kurama sampai mengeluarkan darah dari matanya. Ia menatap Kurama dan berkata panjang, "Namamu Boruto? Aku pernah diserang olehnya sebelumnya dan ia mendapat bantuan dari Kaguya. Aku tak tahu rencana lengkapnya, tetapi aku ingin membuatmu merasakan lagi penyiksaan ini, Kyuubi." Mendengar itu, Hachibi marah dan langsung menggulung semua ekornya untuk melilit kedua Otsutsuki itu. Meskipun rantai mengikat mereka dan cakra diperkirakan dikurangi, biju tidak mau diam. Bahkan biju berekor 4 memuntahkan lahar panas dari mulutnya dan meludahkan itu ke arah dua Otsutsuki. Saat serangan datang, Otsutsuki yang memiliki 3 dojutsu di dahinya memindahkan serangan sehingga dampaknya tertuju pada Kurama. Kurama menjerit karena rasa sakit. Tubuhnya tergores oleh lahar itu. Shukaku lalu menggunakan jutsu futon untuk menyingkirkan lahar yang melukai Kurama. Otsutsuki itu melihat pemandangan ini dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian punya ikatan seperti ini. Biasanya kalian saling benci. Tapi sekarang aku bisa melihat kenangan masa lalu kalian. Apa yang membuat kalian berubah dan saling melindungi seperti ini?" Kurama menjawab dengan nada tegas, "Sakit yang kau buat ini tidak akan mematahkan kami. Bocah itu, Boruto, akan membalas perbuatan kalian. Ini hanya soal waktu sampai dia datang dan menuntaskan semuanya." Otsutsuki itu tersenyum dingin lalu menjelaskan, "Semua yang kalian sebutkan itu hanyalah pelayan kami dulu, makhluk yang gagal dan menimbulkan malu. Karena takut pada kami, mereka bekerja sama untuk menyegel kami. Kini kami lahir kembali dan mereka sudah mati." Kurama terpancing dan bertanya lagi,
Maksudmu kami ini hanya bahan peninggalan? Kalian Otsutsuki yang paling tinggi, lalu apa tujuan kalian sekarang? Otsutsuki itu menjawab panjang lebar. Makhluk peninggalan Kaguya ini tampaknya tidak memahami banyak hal. Kami tidak lagi ingin repot mencari Kaguya di semua dimensinya karena itu menghabiskan waktu. Kami punya tujuan lain. Kami ingin kembali ke dunia dan juga mengambil suatu peninggalan yang disembunyikan di dimensi ini. Jika kalian menghalangi, nasibmu akan lebih buruk daripada rekanmu. Hachibi tidak terima dan membalas keras, jangan anggap remeh kami, dasar brengsek. Kami lebih baik mati daripada patuh pada perintah kotor dari mulutmu. Mendengar itu, Otsutsuki segera mengeluarkan pedang cakra yang sangat tajam. Dalam beberapa gerakan cepat ia memotong Hachibi sampai tubuhnya terbelah. Tubuh Hachibi kemudian diikat rapi dengan rantai dan dimasukkan ke dalam jasad yang mirip Killer B. Secara perlahan jasad Killer B itu seolah hidup kembali dan membuka matanya. Shukaku yang menyaksikan kejadian itu mengecam perlakuan itu dan berkata dengan marah, "Itu kejam dan di luar batas. Apa rencanamu sebenarnya? Bukankah dengan kekuatanmu seharusnya mudah menemukan Boruto tanpa harus melakukan hal seperti ini?" Otsutsuki menjawab dengan nada tenang tetapi panjang, "Aku senang kau bertanya. Kau tidak sekeji yang lain, jadi aku akan menjelaskan. Kaguya mempunyai banyak dimensi yang rumit. Menghabiskan waktu untuk mencarinya bukanlah prioritas kami. Yang kami cari adalah sesuatu yang disembunyikan di dimensi busuk milik isi Kiang. Setelah kami ambil, kami akan kembali ke alam semesta lain. Bantu atau tidak, nasib kalian akan tetap sama jika kalian menghalangi kami." Mendengar ucapan itu, Kurama menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan auman keras yang membuat angin berputar dan mendorong kedua Otsutsuki hingga terpental jauh. Melihat Kurama yang mulai menyulitkan mereka, salah satu Otsutsuki mengangkat gumpalan tanah dari bawah kakinya, lalu mengubahnya menjadi bentuk runcing. Setelah itu, ia melemparkan tanah runcing tersebut dengan kecepatan tinggi hingga mengenai mata Kurama untuk kedua kalinya. Luka itu membuat Kurama benar-benar kehilangan penglihatannya. Setelah menyerang, Otsutsuki itu berkata dengan nada meremehkan, "Kau berisik sekali. Sepertinya kau memang suka menerima rasa sakit dariku. Jika kau ingin mempercepat semuanya, aku bisa memasukkanmu ke tubuh pria berambut kuning itu. Kalian makhluk tidak bisa mati, jadi sebenarnya kalian masih beruntung. Kalau saja kalian tidak bisa bereinkarnasi, kalian sudah hilang sejak pertama kali bertemu denganku." Kurama yang terluka parah mengerahkan seluruh kekuatannya. Meski ia tidak bisa melihat lagi, ia berhasil menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya lalu berlari menjauh. Ketika melihat Kurama melarikan diri, Otsutsuki itu berkata, "Kau benar-benar menyedihkan. Hebat juga kau bisa memutus rantai itu. Tapi apa gunanya kabur? Dengan luka sepertimu, kau tidak akan jauh. Dan kau lupa, ini dimensi yang berbeda dari bumi. Kau tidak mungkin keluar dari sini." Kurama tidak peduli. Ia terus berlari sekuat tenaga meski tidak bisa melihat arah. Dengan sisa energi yang tinggal sedikit, Kurama mencoba menghubungi Boruto yang sedang berada di sisi Kaguya. Secara mengejutkan, Kurama berhasil menyambungkan cakranya kepada Boruto. Saat itu Boruto terkejut dan berkata, "Kurama? Bagaimana kau bisa menghubungiku dalam keadaan seperti ini?" Kurama menjawab dengan suara berat, "Boruto, aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa terhubung lama. Aku melarikan diri dalam keadaan buta. Bisa tidak kau memindahkanku keluar dari dimensi Jigen? Untuk saat ini mereka belum mengejarku." Boruto segera menjawab, "Bagus, Kurama. Bertahan sedikit lagi. Pergilah ke arah utara. Di dekat monumen Otsutsuki, aku meninggalkan kata kecil milikku. Kalau kau menemukannya, sentuh atau pegang, maka aku bisa menarikmu ke tempatku." Kurama terus berlari sambil meraba arah. Ia berkata, "Aku akan coba mencari kata itu. Tapi kondisi para biju lain sangat buruk, Boruto. Hachibi sudah mereka hancurkan menjadi potongan. Dan aku pun hampir tidak punya tenaga lagi." Boruto menjawab dengan nada terburu-buru, "Aku tahu, Kurama.
Tolong bertahan. Begitu kau menemukan kata itu, beritahu aku. Aku akan memakai Hiraisin untuk menarikmu ke sini. Sekarang aku sedang berada di tempat aman bersama Kaguya. Mendengar nama itu, Kurama terkejut. Apa? Kaguya bersamamu? Aku tidak salah dengar? Kau baik-baik saja? Boruto menjawab, akan panjang kalau aku jelaskan sekarang. Yang penting tetap bergerak dan jangan biarkan mereka menangkapmu. Perhatikan apapun yang terjadi di belakangmu. Kurama mengangguk pelan walau Boruto tidak bisa melihatnya. Baik. Aku terus maju. Sepertinya aku mulai merasakan keberadaan kata itu. Ya, Boruto, aku menemukannya. Apa yang harus kulakukan? Pegang kata itu dengan tanganmu, jawab Boruto cepat. Begitu kau menyentuhnya, jangan bergerak lagi. Aku akan melacak titikmu dari sini. Kurama memegang kata kecil itu lalu berhenti. Tetapi ketika ia diam, ia merasakan tekanan cakra besar dari belakang. Ia berkata dengan suara cemas, Boruto, aku sudah menyentuhnya. Tapi Otsutsuki itu mulai mendekat. Aku tidak bisa melihatnya, namun aku bisa merasakan cakranya sangat jelas. Boruto segera bersiap. Ia membentuk segel Hiraisin. Namun saat mencoba memindahkan Kurama, ia terkejut. Tidak cukup, cakraku tidak cukup untuk memindahkan tubuhmu yang sebesar itu. Kaguya yang berada di samping Boruto melihat kesulitan itu. Ia meletakkan tangannya di bahu Boruto dan berkata, tenang. Gunakan cakraku. Jangan memaksakan tubuhmu sendiri. Kau tahu betapa besar cakra yang diperlukan untuk membawa entitas seukurannya. Boruto mengaktifkan karmanya dan menjawab, baik. Dengan bantuanmu, aku bisa menemukan koordinatnya. Sementara itu, Otsutsuki yang mengejar Kurama terbang dengan cepat. Ia mengeluarkan pedang cakra dari tangannya, membuat senjata itu memanjang, lalu melemparkannya hingga pedang itu berubah menjadi 4 bilah besar yang melesat ke arah kaki Kurama. Kurama yang tidak bisa melihat menjadi ketakutan dan hanya berkata lirih, Boruto, cepatlah. Tepat ketika 4 pedang itu hampir mengenai tubuhnya, tubuh Kurama tiba-tiba hilang dari dimensi itu. Boruto berhasil menariknya. Otsutsuki yang mengejar berhenti mendadak dan berkata dengan heran, dia menghilang? Tidak mungkin Kyuubi bisa kabur dariku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama, Otsutsuki kedua, yang memiliki 3 dojutsu pada dahinya, muncul di sampingnya dan berkata, kurasa anak bernama Boruto itu yang memindahkannya. Sepertinya anak itu lebih menarik dari yang kita kira. Di sisi lain, akhirnya Boruto berhasil memindahkan Kurama ke dalam istana milik Kaguya. Boruto langsung roboh karena seluruh cakranya hampir habis setelah memindahkan Kurama yang sebesar itu dari dimensi lain. Meski begitu, hatinya lapang karena berhasil menyelamatkan Kurama. Ia menatap Kurama dengan cemas lalu berkata panjang, Kurama, aku tidak tahu harus merasa apa selain lega dan khawatir sekaligus. Aku sangat bersyukur kau masih hidup, tetapi aku juga takut karena lukamu di mata tampak parah sekali dan aku tak mau melihatmu semakin menderita. Jadi tolong tetap bertahan dan jangan lakukan hal berbahaya lagi. Kurama, masih terengah dan lemah, menjawab dengan suara serak namun tenang, tidak apa-apa, Boruto. Terima kasih karena sudah datang dan menolongku. Kalau kau terlambat, nasibku pasti sama seperti Hachibi. Luka ini membuat penglihatanku kabur, tetapi aku masih bisa mengenali wajahmu samar-samar, dan itu sudah cukup untuk membuatku kuat. Boruto duduk perlahan sambil menenangkan dirinya ketika mendengar itu. Tak lama kemudian Kaguya meninggalkan mereka berdua untuk sementara dan berkata sambil menatap Boruto dan Kurama dengan nada yang tenang namun tegas, istirahatlah untuk sekarang, Kurama, jagalah Boruto dan biarkan dia memulihkan tenaga. Aku harus pergi menyelesaikan sesuatu di tempat lain, tugas itu memerlukan waktu, jadi jangan khawatir, aku akan kembali segera setelah urusanku selesai. Boruto langsung menjawab panjang, terima kasih Kaguya atas bantuannya dan kepercayaanmu, aku akan menjaga Kurama sebaik mungkin dan segera beristirahat supaya bisa kembali bertarung nanti. Setelah itu Kaguya pergi ke bagian lain di dalam istana. Begitu Kaguya pergi,
Kurama menatap Boruto dan menyindir dengan nada setengah kesal dan setengah heran. Hei Boruto, apa kau gila? Berteman dengan makhluk seperti dia? Ini benar-benar aneh bagiku melihatmu begitu dekat dengannya. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi pada kita. Boruto tersenyum tipis lalu menjawab panjang lebar. Kurama, aku paham kalau ini mengejutkan buatmu, tapi situasinya rumit dan kita perlu aliansi untuk menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, aku butuh istirahat sekarang. Bolehkah aku naik dan beristirahat di punggungmu sebentar supaya aku bisa memulihkan tenaga? Kurama heran namun tak menolak lalu bertanya, apa memang perlu? Kenapa kau mau repot-repot naik ke atas tubuhku? Apakah ini semacam kebiasaan baru atau kau hanya ingin merasa aman? Boruto menjawab lembut, jangan berpikir macam-macam, Kurama. Aku hanya ingin dekat denganmu karena kehadiranmu menenangkan. Dan aku janji tidak akan membuatmu tersiksa lagi. Dengan itu Boruto melompat ke atas kepala Kurama dan berkata sambil tertawa kecil. Wah, duduk di sini ternyata lembut sekali. Bulumu hangat dan membuatku lebih tenang setelah semua kejadian tadi. Kurama memprotes sambil menggeram lucu. Hei, jangan seenaknya. Sejak kapan aku mengizinkanmu duduk di kepalaku seperti itu? Turun sekarang atau akan kubuat kau menyesal. Namun saat Boruto meletakkan tangannya di dahi Kurama untuk menenangkan dan memulihkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan sisa cakra yang diberikan Kaguya padanya, Boruto perlahan menyembuhkan luka di mata Kurama. Kurama merasakan penglihatannya kembali dan matanya mulai bisa menangkap cahaya lagi. Kurama seraya menatap Boruto dan memperingatkan panjang. Boruto, kau sudah menguras banyak tenaga untuk memindahkanku dan untuk menyembuhkan ini. Jika kau memaksakan diri lagi, kau bisa pingsan karena kehabisan cakra. Jadi tolong jangan lakukan hal yang berbahaya untuk dirimu sendiri. Boruto tersenyum lemah tetapi tegas. Aku mengerti, tapi aku juga butuh istirahat dekat denganmu sekarang. Bolehkah aku berbaring sebentar di bulumu yang lembut sampai tenaga kembali? Ayah mungkin tidak pernah melakukan ini, jadi aku ingin merasakan tenang untuk beberapa saat. Kurama akhirnya tertawa kecil dan mengalah. Baiklah, anak nakal. Beristirahatlah di atasku dan kita bisa bicara perlahan sambil kau pulihkan tenaga. Boruto berbaring santai di punggung Kurama dan mulai bercerita panjang tentang kegelisahan dan kelelahan yang dia rasakan setelah bertempur selama ini. Kau tahu, Kurama, aku sempat putus asa sampai merasa tidak ada jalan keluar lagi. Musuh kita sepertinya tidak habis-habisnya, dan aku capek harus terus bertarung sendirian. Tapi sekarang, berada sedekat ini denganmu, ada rasa tenang yang tiba-tiba muncul, seolah beban yang menekan perlahan mengendur, kata Boruto sambil menarik napas panjang. Kurama menjawab dengan nada lebih serius, kau benar, Boruto. Kita memang perlu waktu lebih banyak untuk memikirkan cara menyelamatkan semua manusia. Otsutsuki yang kita hadapi kali ini lebih kejam dan licik daripada yang pernah kutemui. Sayangnya, biju lain tidak berhasil kabur. Mereka masih disiksa dan dipaksa memberi informasi tentangmu. Boruto mengangguk lalu bertanya tentang ayahnya. Apakah ayah juga dipindahkan ke sana? Aku sempat melihat hal-hal aneh lewat katak yang membantu kita, tapi kondisiku saat ini membuatku tidak bisa berbuat banyak. Kurama menghela napas dan berkata panjang, ya, aku tahu ini berat. Banyak jiwa yang sudah mati kembali lalu hilang lagi. Kau sendiri terus berjuang sendiri. Namun ada sesuatu yang terjadi di antara kau dan Kaguya. Kalian terlihat berencana bersama. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kau bisa begitu percaya padanya? Boruto menjawab dengan jujur, kami banyak berbicara, dan kami saling terbuka soal tujuan masing-masing. Kaguya tampak tidak ingin melihat dunia hancur, dan dia menyatakan niat membantu. Dia juga mengatakan telah menyiapkan pasukan Otsutsuki cadangan jika keadaan memburuk. Aku tidak sepenuhnya mengerti semua rencananya, tapi aku memilih percaya karena sekarang ini kita butuh sekutu. Kurama tertawa pelan lalu menatap Boruto penuh arti, kau memang punya keberanian dan kadang ceroboh, tapi iya, kau benar, tidak ada waktu untuk bersantai. Kita harus bangkit lagi sekarang juga demi menyelamatkan mereka. Pada saat itu Kaguya muncul kembali di hadapan mereka sambil menatap dengan wajah yang tenang namun tegas, lalu berkata panjang, kalian berdua tampak sudah cukup akrab, dan waktunya sudah tiba. Ikutlah denganku sekarang, termasuk kau, Kurama.
Persiapanku sudah selesai, dan ini saat yang tepat untuk membangkitkan kekuatan yang akan kita butuhkan. Lalu adegan berpindah saat Hashirama menoleh ke Madara, wajahnya pucat, ini buruk. Kalau Orochimaru benar-benar hancur, kita akan kehilangan kekuatan besar di pihak kita. Might Guy terlihat gemetar lalu menangis melihat tubuh Orochimaru yang perlahan meleleh. Namun Hakuja Sennin justru berkata dengan nada tenang, "Kenapa kalian bersedih? Apakah kalian lupa siapa Orochimaru sebenarnya? Bahkan aku sebagai leluhur mengakui dia punya keterampilan luar biasa. Percayalah, dia belum selesai." Tak lama kemudian, tubuh Orochimaru benar-benar lenyap. Hakuja Sennin segera memanggil satu Zetsu putih dengan teknik khusus. Dari tubuh Zetsu itu, jiwa Orochimaru muncul kembali dan masuk ke dalamnya. Orochimaru berucap pelan, "Fushiensei," dan tiba-tiba tubuhnya terbentuk kembali. Ia berdiri dengan senyum menakutkan. Hashirama yang masih terkunci menatap dengan mata terbelalak, "Apa yang kulihat ini? Kau bisa mengendalikan jiwamu sendiri meskipun tubuhmu hancur. Teknik ini hanya pernah digunakan oleh ayahku di masa lalu. Bagaimana bisa kau melakukannya?" Orochimaru menjawab dengan nada datar, "Fushiensei adalah teknik yang kupakai ketika aku mati. Dengan teknik ini, jiwaku bisa berpindah ke tubuh orang lain yang sudah kupersiapkan sebagai wadah. Jadi selama ada tubuh cadangan, aku bisa terus hidup." Shibai mendengar itu dan berkata, "Luar biasa. Teknikmu mirip dengan kemampuan Otsutsuki. Kau memang bukan Otsutsuki, tapi aku akui kemampuanmu sangat hebat." Hashirama kemudian menyela, "Orochimaru, apa yang kau lakukan di masa lalu sampai bisa menguasai teknik ini?" Orochimaru tersenyum tipis lalu menjawab, "Aku adalah shinobi dengan ambisi besar terhadap ilmu pengetahuan. Aku merasa kosong kalau tidak belajar hal baru setiap hari. Karena itu aku terus mempelajari gulungan peninggalan leluhur shinobi. Dari situlah aku bisa menguasai banyak kekuatan, termasuk Edo Tensei, Mokuton, dan teknik Fushiensei." Madara yang masih terikat berteriak, "Kalau begitu, buktikan ucapanmu. Lepaskan aku dari Mokuton ini. Aku tidak bisa bergerak sama sekali." Orochimaru menatapnya dan berkata, "Sebenarnya kau bisa melakukannya sendiri. Kekuatanmu lebih besar dari milikku. Hanya saja, kau tidak tahu cara melepaskan diri dari teknik ini." Madara membalas dengan kesal, "Aku sudah tahu itu, tapi sekarang tidak ada waktu. Cepat lepaskan." Orochimaru akhirnya membuat segel tangan lalu berkata, "Fuinjutsu, Mokuton Chikara." Seketika Mokuton yang menancap pada tubuh mereka hancur seperti debu. Madara, Hashirama, Might Guy, dan Hakuja Sennin akhirnya bebas. Luka yang mereka derita pun sembuh dengan cepat karena tubuh mereka adalah Edo Tensei, sementara Madara dan Hakuja Sennin punya regenerasi kuat. Shibai melihat mereka kembali bangkit, lalu bertepuk tangan. Ia berkata, "Luar biasa. Jadi inilah kekuatan shinobi. Tidak heran dari jutaan shinobi yang masuk ke dalam pohon Shinju, hanya kalian yang bisa bertahan sampai sejauh ini. Bisa dikatakan, kalian adalah yang terkuat." Orochimaru menatap Madara dan berkata, "Sepertinya waktunya sudah tiba. Kalian semua bertarunglah dengan Shibai. Aku akan memanggil 8 shinobi Edo Tensei sekarang." Madara langsung mengerti maksud Orochimaru. Sementara itu, Shibai mencoba mengejar Orochimaru agar ia tidak sempat membangkitkan Edo Tensei. Namun, Hakuja Sennin menciptakan kekai merah yang mengurung Shibai di dalamnya. Hakuja Sennin berkata tegas, "Pertarungan kita akan berlangsung di dalam kekai ini. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Orochimaru." Madara, Hashirama, dan Might Guy pun masuk ke dalam kekai merah itu, bersiap melawan Shibai. Sementara Orochimaru bergerak menjauh untuk memulai ritual memanggil Edo Tensei. Setelah suasana sedikit tenang, Orochimaru menempelkan tangannya ke tanah dan berkata pelan, "Kuchiyose, Edo Tensei no Jutsu." Dari dalam tanah, 8 peti besar muncul satu persatu. Peti-peti itu berdiri tegak, lalu perlahan terbuka. Orochimaru mengaktifkan segel pengikat Edo Tensei, sehingga meskipun 8 shinobi itu bangkit kembali, mereka tetap berada di bawah kendalinya. Dengan segel itu, Orochimaru bisa menonaktifkan kesadaran mereka kapan saja jika ada yang mencoba melawan atau bertindak di luar kehendaknya. Begitu pintu peti terbuka,
8 shinobi itu mulai membuka mata. Ekspresi mereka bingung, seolah tidak mengerti di mana mereka berada. Salah seorang dengan pedang panjang di punggungnya berkata dengan suara pelan. "Di mana ini? Kenapa tempat ini terlihat hancur begitu parah?" Shinobi lain yang baru saja bangkit menatap sekeliling dengan tatapan kosong, lalu berbisik. "Perasaan ini, aku seperti hidup kembali. Apakah ini Edo Tensei?" Orochimaru berdiri di depan mereka dan menjawab dengan tenang. "Maaf kalau aku harus membangkitkan kalian secara tiba-tiba. Tapi sekarang dunia shinobi berada dalam keadaan yang sangat gawat. Ada musuh dari luar planet ini, mereka disebut Otsutsuki, makhluk dengan kekuatan jauh melampaui manusia. Untuk menjelaskan semuanya secara detail mungkin akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu, nanti aku akan meminta Madara menggunakan genjutsu khusus. Dengan begitu, kalian bisa melihat seluruh peristiwa yang sudah terjadi secara langsung melalui dojutsunya Madara." Shinobi yang lain saling berpandangan, masih terlihat bingung. Salah satu di antara mereka kemudian berkata, "Uchiha Madara? Apa maksudmu? Jangan bilang dia masih berusaha menghancurkan dunia ini. Bukankah dulu dia musuh besar shinobi?" Orochimaru menggeleng pelan, lalu menjawab, "Tidak. Madara yang kalian kenal dulu memang musuh, tapi sekarang dia sudah berbeda. Dia tidak lagi mengacaukan dunia shinobi. Justru dia sekarang berjuang bersama kami untuk menghadapi Otsutsuki. Kalau aku jelaskan panjang lebar, waktunya tidak akan cukup. Jadi untuk saat ini, aku minta kalian percaya dulu padaku." Mendengar itu, salah satu dari 8 shinobi mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia menutup mata sebentar lalu membuka kembali, merasakan aliran cakra di seluruh bumi. Dengan wajah kaget ia berkata, "Ini, apa yang terjadi? Kenapa hanya ada sedikit cakra manusia di bumi? Di mana semua orang?" Orochimaru menunduk sebentar sebelum menjawab. "Hampir semua shinobi sudah mati. Yang tersisa hanya sedikit saja, dan sekarang merekalah satu-satunya yang bertahan menghadapi Otsutsuki." Shinobi pemilik Sharingan itu terdiam, lalu kembali bertanya, "Aku tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi aku masih bisa merasakan cakra Sasuke di suatu tempat. Katakan padaku, apakah Sasuke baik-baik saja?" Orochimaru menatapnya, kemudian menjawab, "Kau tidak perlu khawatir. Sasuke sudah berkali-kali menyelamatkan dunia shinobi. Dia berkembang menjadi jauh lebih kuat, bahkan melampaui kekuatan Madara yang kalian kenal di masa lalu." Mendengar penjelasan itu, mata shinobi tersebut mulai berkaca-kaca. Ia berbisik dengan suara bergetar. "Jadi Sasuke, benar-benar sudah sejauh itu. Aku senang mendengarnya." Orochimaru kemudian menatap semua Edo Tensei yang baru bangkit itu dengan serius. Ia berkata, "Kalian 8 shinobi yang kubangkitkan lewat Edo Tensei ini adalah harapan terakhir. Aku tahu mungkin kalian marah atau kecewa karena aku menggunakan teknik ini tanpa persetujuan kalian. Tapi aku mohon, bantu sekali ini saja. Dunia shinobi sudah kehilangan banyak pasukan, dan kami benar-benar membutuhkan kekuatan kalian untuk bertahan hidup." 8 shinobi itu masih terdiam, sebagian mengangguk pelan, sebagian lainnya menunduk dalam keraguan. Namun di wajah mereka sudah mulai terlihat kesadaran bahwa dunia yang mereka bangkit untuk lindungi kini berada di ujung kehancuran. Lalu adegan berpindah saat Kinshiki tertusuk di mata kirinya oleh Kashin Koji. Setelah itu, Koji segera menonaktifkan teknik Zanmai no Shinka, membuat tubuhnya selamat dari api yang sebelumnya hampir melahapnya. Dengan cepat, ia mengubah tanah di bawah kaki Kinshiki menjadi lautan lumpur yang kental. Kinshiki terperosok, lalu berusaha menyelamatkan diri dengan terbang ke udara. Koji tidak tinggal diam. Ia melompat di atas kepala kata raksasa, Bailer Gamma, yang memuntahkan cairan minyak panas ke arah Kinshiki. Tubuh Kinshiki terselimuti minyak itu, dan Koji langsung meluncurkan Katon Kaki no Jutsu. Api bergabung dengan minyak panas, membuat tubuh Kinshiki terbakar hingga ia kehilangan kendali di udara. Kinshiki jatuh kembali ke lumpur, setengah tubuhnya tenggelam, kesulitan bernapas. Dalam keadaan terdesak, Kinshiki mengakses kekuatan buah cakra bumi. Ia memuntahkan teknik air, membuat lumpur yang menelannya berubah encer.
Dari sana, ia berhasil naik ke permukaan dan kemudian mengeraskan lumpur itu kembali menjadi tanah padat. Koji melihat hal itu dan bergumam dalam hati. Sudah kuduga, ia bisa mengubah lumpurku kembali menjadi tanah. Cara ini tidak cukup melukainya. Koji lalu menyerang dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Kinshiki bergerak begitu cepat, menghindar dari semua serangan. Dengan pedang merahnya, ia menebas ke arah wajah Koji. Melihat itu, Koji segera memanggil Bailer Gama dan bersembunyi ke dalam mulut katak itu. Saat pedang Kinshiki menghantam kepala katak, tanah bergetar hebat. Kepala katak terbelah, dan Koji keluar dari mulutnya. Kinshiki terkejut. Ia bergumam, "Apa ini? Kukira katak itu makhluk hidup. Ternyata hanya teknologi ninja ilmiah." Koji segera menendang perut Kinshiki. Namun Kinshiki menghilang dan muncul di belakangnya. Koji berbalik sambil menyiapkan CH Dama Rasengan ganda. Tapi sebelum berhasil dilepaskan, Kinshiki menembakkan batang-batang besi hitam yang menancap ke mata Koji. Serangan itu berlanjut hingga besi-besi menembus perut dan dada Koji. Kinshiki tertawa keras. "Akhirnya matamu hancur. Kau sudah kalah." Kinshiki merasa menang. Ia lalu menjatuhkan banyak sekali Tomogoroshi no Haikotsu, menancapkannya ke tubuh Koji hingga berubah menjadi abu. Dengan bangga, Kinshiki berkata, "Akulah pemenangnya. Ishiki terlalu melebih-lebihkanmu. Katanya kau berbahaya, tapi ternyata lemah seperti ini." Kinshiki hendak pergi untuk membantu Urashiki melawan Toneri. Namun tiba-tiba abu tubuh Koji menghilang. Ternyata yang hancur tadi hanyalah Bunshin. Koji yang asli keluar dari mulut Bailer Gama dan menyerang dengan Ranji Shigami no Jutsu, membuat ratusan rambut tajam menusuk tubuh Kinshiki. Kesakitan, Kinshiki berusaha melepaskan diri dengan memutar pedang merahnya dan memotong rambut-rambut itu. Ia mundur, lalu berkata, "Sial, jadi yang tadi itu Bunshin. Sejak kapan kau menukarnya?" Ia kemudian teringat. Saat Koji masuk ke dalam mulut katak, sebenarnya ia menukar dirinya dengan Bunshin. Yang keluar pertama kali hanyalah bayangan, sedangkan Koji asli tetap bersembunyi. Kinshiki menghela napas. "Jadi begitu ya? Kau memang cerdik. Aku salah karena meremehkanmu." Koji menjawab, "Benar. Aku sudah melihat masa depan, bahwa aku akan mati oleh Tomogoroshi no Haikotsu. Tapi aku mengubah takdir itu dengan menciptakan Bunshin. Kalau aku tidak melakukannya, aku pasti sudah mati sekarang." Kinshiki menatap Koji dengan terkejut. "Luar biasa. Aku benar-benar kaget dengan kemampuanmu melihat masa depan. Rupanya rumor itu benar, kau berbahaya, Kashin Koji." Koji menegaskan, "Aku tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Karena itu aku sudah mempersiapkan banyak cara untuk menghadapi seranganmu." Kinshiki mengejek, "Sombong sekali. Jadi apa yang kau lihat dalam waktu dekat?" Koji menggeleng. "Aku tidak akan memberitahu masa depanmu. Jika ku beritahu, takdir bisa berubah. Tapi ada satu hal yang pasti, dari semua Otsutsuki yang datang ke bumi, kau adalah yang pertama mati. Setelahmu, Urashiki, lalu Ishiki, bahkan Shibai, semua akan mati. Dan kau, Kinshiki, akan mati di tempat ini, oleh tanganku." Kinshiki terdiam. Ekspresinya berubah terkejut. Meski Otsutsuki terkenal abadi, kata "mati" tetap menjadi hal yang paling mereka takuti. Sementara itu, di tempat lain, Orochimaru sedang melakukan Edo Tensei. Ia menyiapkan 10 tubuh Zetsu putih, meletakkan DNA Shinobi terdahulu di lingkaran segel, lalu berkata pelan, "Edo Tensei no Jutsu." Tanah bergetar. DNA itu menyatu dengan tubuh Zetsu, membangkitkan 10 shinobi masa lalu. Orochimaru lalu menyimpan mereka dalam 10 peti khusus dengan segel pemanggilan, supaya bisa digunakan kapan saja. Dengan cepat ia bergerak menuju lokasi pertarungan Madara dan Shibai. Dari jauh, terlihat dua sosok itu bertarung dengan ledakan biji dama yang tiada henti. Orochimaru menaiki ular raksasa, melesat menuju pertempuran besar yang sedang berlangsung.
Orochimaru melilit tangan Shibai dengan ekor ular dan membanting tubuhnya ke tanah. Shibai terkapar, sementara Orochimaru segera menarik Madara menjauh. "Apakah kau baik-baik saja, Madara?" tanya Orochimaru sambil menatapnya. Madara mengangguk pelan. "Ya, aku baik-baik saja. Untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, mungkin aku sudah habis di tangan Shibai." Orochimaru menjawab, "Aku sudah membangkitkan Edo Tensei. Tapi menurutku kita tidak boleh sembarangan. Akan lebih baik jika kita menggunakan shinobi satu persatu. Kalau semua sekaligus, aku khawatir kendali mereka akan kacau. Untuk sekarang, biarkan aku mengeluarkan 2 shinobi terlebih dahulu. Itu bisa menjadi strategi awal untuk mengukur kekuatan Shibai." Madara menghela napas dan menatap Orochimaru dengan serius. "Itu sudah cukup. Cepat keluarkan 2 shinobi saja, aku ingin melihat siapa yang akan ikut bertarung bersama kita." Orochimaru segera membuat segel tangan. Kuchiyose, Edo Tensei. 2 peti muncul dari dalam tanah, pintunya terbuka, memperlihatkan wajah pria beralis tebal dan sosok Hashirama. Madara terkejut. "Kau benar-benar bisa diandalkan, Orochimaru. Dia adalah orang yang dulu membuat tubuhku porak-poranda dengan Hachimontong, dan Hashirama, dia adalah rival abadiku. Sungguh, keduanya akan sangat membantu. Yang satu ahli taijutsu, yang satunya lagi memiliki cadangan cakra terbesar. Tapi katakan padaku, siapa 8 shinobi lain yang kau simpan?" Orochimaru tersenyum tipis. "Mereka memiliki kekuatan yang lebih rumit dari Hashirama dan pria ini. Aku sengaja menyimpannya. Kita akan keluarkan mereka perlahan, sesuai kebutuhan." Tak lama, pria beralis tebal membuka matanya. Ia menatap sekitar dengan bingung. "Di mana ini? Apakah ini masih di bumi? Apa yang sebenarnya terjadi?" Orochimaru menjawab, "Maafkan kami. Planet ini belum benar-benar selamat. Musuh yang kita hadapi masih terlalu kuat." Pria itu menatap sekeliling, melihat kehancuran. "Apakah semua shinobi telah musnah? Kenapa begitu sepi?" Orochimaru menunduk sejenak lalu berkata, "Banyak yang terjadi. Kami tidak sempat menyelamatkan semua orang. Karena itu, aku memilih untuk membangkitkan kalian dengan Edo Tensei." Ia lalu menatap Madara. "Uchiha Madara, apakah kau masih hidup setelah semua pertempuran melawan Shibai di masa lalu?" Madara menegaskan, "Aku masih hidup, tapi tidak banyak yang tersisa untuk diceritakan. Daripada membahas itu, lebih baik kau segera membuka gerbang Hachimontong. Kita butuh kekuatanmu sekarang." Pria itu mengangguk, lalu langsung mengaktifkan Hachimontong hingga gerbang ke-8. Tubuhnya memancarkan aura cakra merah menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jadi beginilah rasanya setelah dibangkitkan Edo Tensei. Aku bisa menggunakan seluruh kekuatan tanpa khawatir tubuhku hancur." Madara menatapnya sambil tersenyum tipis. "Dulu kau pernah merobek-robek tubuhku dengan kekuatan itu. Sekarang aku ingin melihatmu menggunakan kekuatan yang sama, tapi untuk melawan Shibai. Apakah kau siap berjuang bersamaku?" Pria itu tertawa kecil. "Aneh mendengar ucapanmu terdengar tenang seperti ini. Tapi aku senang kita bisa melupakan konflik lama. Aku akan bekerja sama denganmu." Madara kemudian menoleh ke Hashirama. "Rival abadiku, kenapa kau terdiam sejak tadi? Apa kau masih kaget karena harus dibangkitkan lagi dengan Edo Tensei?" Hashirama menatap tanah. "Dunia tidak pernah berubah. Aku muak dengan siklus ini." Dengan tenang, Hashirama mematahkan segel Edo Tensei yang mengikat tubuhnya. Orochimaru terkejut. "Seperti yang kuduga, Hashirama sama. Kau selalu bisa melepaskan kendali Edo Tensei-ku." Hashirama mengalihkan pandangan ke Shibai. "Aku bisa merasakan energi yang sangat berbahaya darinya. Ini bukan kekuatan biasa." Madara menimpali, "Itulah alasan aku meminta Orochimaru membangkitkanmu. Aku tidak bisa melawannya sendirian." Mike Guy, yang sudah membuka gerbang ke-8, menambahkan, "Tapi di mana yang lainnya? Apakah kita hanya berempat? Bagaimana dengan Boruto, Naruto, dan Sasuke?"
Jangan-jangan mereka sudah mati? Madara menggeleng. Tidak. Mereka hanya terpisah. Naruto dan Sasuke bertarung melawan Ishiki, Kashin Koji melawan Kinshiki, Toneri melawan Urashiki, sedangkan Boruto dan Kawaki menghadapi Otsutsuki tertinggi. Kita semua dihadang musuh berbeda. Gai terdiam, lalu berkata, jadi Otsutsuki itu kembali lagi? Bukankah mereka sudah mati? Orochimaru menjelaskan, Otsutsuki tertinggi memakan buah cakra di bumi. Saat itu kalian semua tersedot ke dalam pohon Shinju, menjadi Zetsu putih. Buah cakra itu memberinya kekuatan untuk membangkitkan kembali para Otsutsuki. Hashirama menatap Orochimaru dengan marah. Bumi lagi-lagi dijadikan tempat seperti ini. Aku benar-benar muak. Di dahinya muncul pola hitam dari Sage Mode, menandakan ia siap bertarung. Hashirama menoleh pada Madara. Ceritakan padaku, seberapa kuat Shibai sekarang? Madara menjawab, dia jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Buah cakra membuatnya berevolusi. Salah satu kekuatan berbahayanya adalah refleksi. Karena itu aku ingin Gai menyerangnya langsung dengan taijutsu. Orochimaru, kau bantu dia. Aku dan Hashirama akan menyerang dari sisi lain. Jika kita tidak mampu menekan Shibai, maka Orochimaru harus mengeluarkan 8 shinobi cadangan. Shibai berdiri sambil menatap mereka. Kalian lama sekali berbicara. Membosankan. Percuma kalian melakukan Edo Tensei. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Mendengar itu, Madara, Hashirama, Orochimaru, dan Gai langsung bergerak cepat dari 4 arah. Orochimaru mengaktifkan Sage Mode, tubuhnya dipenuhi cakra yang bergolak. Dalam sekejap ia sudah berada di belakang Shibai, melemparkan puluhan shuriken listrik. Namun semuanya terpantul kembali kepadanya. Ia segera menangkis, lalu memanggil ular-ular besar untuk mengikat Shibai. Di sisi lain, Hashirama dan Madara mengaktifkan Mokuton, Jukaikan bersamaan, menciptakan hutan besar dengan akar raksasa yang menjerat Shibai. Saat Shibai terikat, Gai meluncurkan Hirudora, melepaskan tekanan udara berbentuk naga biru. Tapi Shibai memantulkan serangan itu, membuat ikatan Mokuton dan Hirudora terpental. Namun Gai yang menyerang tadi hanyalah Bunshin. Gai asli muncul di atas kepala Shibai dengan kecepatan yang bahkan tidak terdeteksi. Ia menginjak kepala Shibai, menghantamnya ke tanah, lalu melepaskan Hirudora asli. Getaran cakra dari kakinya membuat kepala Shibai retak. Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meluncurkan batang besi hitam ke arah jantung Shibai hingga menancap. Namun Shibai menukar posisinya dengan Madara menggunakan Rinnegan. Gai malah menginjak Madara, membuat kepala dan bahunya hancur. Madara berteriak kesal sambil terjatuh. Sial! Ini kedua kalinya aku terkena Hachi Montong Mu, dasar bocah keras kepala. Mike Gai terengah-engah setelah serangannya meleset. Ia menoleh pada Madara dan berkata dengan nada serius. Maafkan aku. Sejujurnya aku tidak menyangka Shibai bisa menukarkan posisinya secepat itu. Pergerakannya terlalu cepat bahkan untuk mataku. Madara yang tubuhnya baru saja pulih karena regenerasi menjawab dengan tenang. Kalau saja aku tidak memiliki kekuatan dari Rikudo Sennin dan bantuan Boruto, mungkin aku sudah tidak bisa berdiri lagi setelah terkena Hachi Montonkou. Seranganmu itu benar-benar berbahaya, Gai. Untungnya aku bisa beregenerasi dengan cepat. Keduanya kemudian bergerak mendekat ke arah Hashirama dan Orochimaru. Gai menunjuk ke arah Shibai sambil berkata, Lihatlah Madara, tubuh Shibai seperti mengalami sesuatu. Gerakannya tidak lagi semulus tadi. Madara mengaktifkan Rinnegan untuk mengamati tubuh Shibai. Pandangannya menembus dada lawannya, memperlihatkan jantung yang rusak parah akibat tusukan besi hitam. Ia juga melihat titik cahaya kecil di dekat jantung itu. Madara terkejut dan bergumam dalam hati. Aneh, sebelumnya aku tidak bisa menembus jantung Shibai dengan Rinnegan. Aku bahkan tidak pernah melihat sumber cakra di dalam tubuhnya. Kenapa sekarang aku bisa melihatnya? Apakah tusukan besi hitam tadi berhasil menghancurkan lapisan pelindung di jantungnya? Sementara itu, Shibai mencabut besi hitam yang menancap di dadanya. Ia menyeringai, lalu berpikir dalam hati. Sial,
Aku tidak menyangka mereka berempat bisa membuatku kerepotan seperti ini. Lapisan pelindung titik cakra di jantungku hancur sebagian akibat tusukan itu. Kepalaku juga masih berdenyut karena serangan Hachimon Tonkou. Ditambah lagi, kulitku terasa aneh setelah dililit Mokuton milik Hashirama. Jangan-jangan dia menanamkan sesuatu padaku. Dan ular Orochimaru, tubuhku terasa seperti terkena racun. Ada sesuatu yang benar-benar salah kali ini. Dari pemikiran itu, jelaslah alasan mengapa Madara sekarang bisa melihat jantung dan sumber titik cakra Shibai. Selama ini, jantung Shibai dilindungi ribuan lapisan penghalang. Tapi karena besi hitam Madara berhasil menembusnya, sebagian besar lapisan itu hancur. Tiba-tiba, dari atas kepala Shibai, Boruto muncul sambil mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Ia langsung menghantamkan serangan itu ke kepala Shibai, menciptakan luka besar hingga membuatnya terjatuh. Shibai mengecilkan tubuhnya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, lalu berdiri di atas batu sambil beregenerasi cepat. Orochimaru yang melihat itu segera bertanya, "Boruto, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana dengan Otsutsuki tertinggi?" Boruto menjawab dengan tenang. "Tenang saja. Aku yang ada di sini hanyalah Bunshin. Tubuh asliku masih bersama Momoshiki untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi." Madara menatap heran dan bertanya, "Apakah mungkin seseorang yang dirasuki Otsutsuki tetap bisa menggunakan Bunshin?" Boruto tersenyum tipis. "Tentu saja bisa. Tubuh asliku sekarang tidak benar-benar dirasuki seperti dulu. Aku dan Momoshiki hanya bertukar posisi. Jadi aku masih bisa mengendalikan Bunshin ini." Hashirama menambahkan, "Itu kabar baik. Artinya sekarang jumlah kita ada 5 orang. Orochimaru, apakah kita akan mengeluarkan pasukan Edo Tensei itu sekarang?" Orochimaru menjawab sambil menyipitkan mata. "Untuk saat ini, kita berlima sudah cukup. Tapi kalau keadaan memburuk, aku tidak ragu untuk memanggil mereka semua." Madara lalu bertanya pada Boruto, "Bagaimana kondisi yang lain? Apakah kau sudah menyiapkan rencana cadangan?" Boruto mengangguk. "Tenang saja. Ayahku, Guru Sasuke, Kashin Koji, dan juga Toneri sudah kubantu dengan 1 Bunshin masing-masing. Itu semua berkat Momoshiki. Dia yang memastikan kita tidak kalah. Kalau saatnya tiba, mungkin Momoshiki juga akan membawa Himawari dan yang lain ke sini setelah dikalahkan." Tak lama kemudian, Shibai yang telah pulih kembali berdiri tegak. Ia menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Jadi sekarang jumlah kalian bertambah menjadi 5. Baiklah, aku akan menandai siapa yang paling merepotkan. Dan orang itu akan menjadi yang pertama mati." Gai tidak memberi kesempatan. Ia langsung menyerang Shibai dengan pukulan beruntun. 1 pukulan saja sudah cukup kuat untuk mematahkan salah satu tanduk Shibai. Madara yang melihat itu berkata, "Seperti biasanya, Gai memang luar biasa. Dia benar-benar orang yang tepat untuk memimpin serangan." Mereka berlima lalu bergerak bersama. Madara, Hashirama, Orochimaru, Boruto Bunshin, dan Gai mengelilingi Shibai untuk mengepungnya. Pertarungan sebenarnya pun dimulai. Boruto Bunshin kemudian menempelkan tangan ke tanah. Kuchiosen no Jutsu. Seekor ular raksasa, Hakuja Sennin, muncul di tengah pertempuran. Dari tubuhnya keluar gelombang suara dengan energi alam yang begitu kuat hingga merusak salah satu gendang telinga Shibai. Sensoriknya melemah drastis. Madara dan Hashirama memanfaatkan kesempatan itu, menendang Shibai bersamaan hingga tubuhnya masuk ke dalam hutan Mokuton. Orochimaru menatap Hakuja Sennin dengan heran. "Bagaimana mungkin kau membuat kontrak dengan Boruto? Itu bukan sifatmu. Mustahil kau mau terikat dengan manusia. Dan bukankah seharusnya kau sudah mati ketika buah cakra itu bangkit?" Hakuja Sennin menjawab dengan suara berat. "Ketika buah cakra itu lahir, seluruh energi alam di tempat tinggalku lenyap. Aku memang hampir mati. Tapi aku masih punya teknik rahasia. Aku bisa bertahan hidup dengan mengorbankan 3 pengikutku. Tentang kontrak ini, aku melakukannya karena keadaan terpaksa. Lagi pula, Boruto adalah satu-satunya manusia yang membuatku tertarik.
Jadi aku akan membantumu mengalahkan makhluk ini.